Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Saya mohon supaya Engkau hadir baik di sini, di gereja, maupun dimanapun ada orang mengikuti kebaktian kami. Dan Tuhan sekali lagi ampuni sucikan kami semua dari segala dosa, dan boleh pimpin kami dengan roh-Mu dalam sepanjang acara firman, baik penyampaian maupun penerimaan. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani pikiran, punya suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, dan berikan apapun yang dibutuhkan supaya seluruh firman bisa disampaikan dengan baik dan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi dan bungkus firman-Mu dengan kuasa dan pekerjaan roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Dan tolong kami semua dalam mendengar, berikan hati yang terbuka, kesegaran, konsentrasi, dan juga pencerahan sedemikian rupa sehingga semua kami bisa mengerti, dan setelah kami mengerti berikan kami ketundukan, biar semua kami bukan hanya menjadi pendengar dan pengerti firman, tapi menjadi pelaku firman, dan oleh semua itu iman kami boleh lebih diteguhkan. Kami juga sadar setan pasti bekerja, kami mohon Kau kuatkan semua kami, mari godaan serangannya di dalam bentuk apapun. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan mengkhotbahkan Roma 8 ayat 28, dan ini membutuhkan dua session, jadi ini adalah session yang pertama ya. Saya bacakan dulu Roma 8 ayat 28, ini ayat yang sangat terkenal. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pertama-tama saya akan menunjukkan terjemahannya ya. Ada hal-hal yang salah dan ada hal-hal yang perlu dijelaskan juga. Kita lihat dalam terjemahan LI sekali lagi, Roma 8 ayat 28 ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di sini ada kata Allah ya, dan di sini ada kata sekarang, dan kata sekarangnya seharusnya tidak ada. Sekarang saya berikan terjemahan dari King James, dan kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, untuk mereka yang dipanggil sesuai rencananya. Jadi di sini tidak ada kata Allah ya. Mengasihi Allah ada, tapi yang sini Allah turut bekerja ini tidak ada. Ini kan ada dua kali kata Allah ya dalam LI, tapi di sini cuma ada satu kali kata Allah. Dalam terjemahan dari RSV, kita tahu bahwa dalam segala sesuatu Allah bekerja untuk kebaikan dengan mereka yang mengasihinya, yang dipanggil sesuai rencananya. NIV, dan kita tahu bahwa dalam segala sesuatu Allah bekerja untuk kebaikan dari mereka yang mengasihinya, yang telah dipanggil sesuai rencananya. NESB, dan kita tahu bahwa Allah menyebabkan segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, bagi mereka yang dipanggil sesuai rencananya. Ini juga dua kali kata Allah ya. Nah, ada tiga hal yang jelas harus dibetulkan dari Kitab Suci Indonesia, yaitu pertama, kata sekarang dalam Kitab Suci Indonesia seharusnya tidak ada. Yang kedua, kata turut bekerja seharusnya adalah bekerja sama. Ini tidak terlalu berbeda ya. Yang ketiga, kata terpanggil seharusnya adalah dipanggil. Tapi ada satu hal yang sangat membingungkan, yaitu siapa atau apa yang menjadi subjek dari Roma 8 ayat 28 ini. Dalam Kitab Suci Indonesia, RSV, NIV, dan NESB, subjek dari Roma 8 ayat 28 adalah Allah atau God.
Kita baca sekali lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekarang kita lihat terjemahan RSV. Kita tahu bahwa dalam segala sesuatu Allah bekerja untuk kebaikan dengan mereka yang mengasihinya, yang dipanggil sesuai rencananya. Sekarang terjemahan dari NIV lagi. Dan kita tahu bahwa dalam segala sesuatu Allah bekerja untuk kebaikan dari mereka yang mengasihinya, yang telah dipanggil sesuai rencananya. Dan terjemahan NASB, dan kita tahu bahwa Allah menyebabkan segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, bagi mereka yang dipanggil sesuai rencananya. Tetapi kata Allah yang pertama, yang dalam terjemahan kitab suci Indonesia menjadi subjek kalimat, ini ya, Allah yang pertama ya. Nanti ada Allah yang kedua di sini, tapi yang saya bicarakan ada Allah yang pertama ini ya, yang warna merah. Kata Allah yang pertama ini yang dalam terjemahan kitab suci Indonesia menjadi subjek kalimat dan yang diterjemahkan dari kata Yunani Hotheos atau the God itu diragukan keasliannya. Mengapa diragukan keasliannya? Karena ada manuskrip yang mempunyai kata Hotheos itu dan ada yang tidak. Bandingkan dengan terjemahan King James yang tidak mempunyai kata Allah yang pertama itu. Kita lihat terjemahan King James sekali lagi dan kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Untuk mereka yang dipanggil sesuai rencananya. Nah, jadi di sini tidak ada Allah bekerja bersama-sama, ini tidak ada kata Allah di sini ya. Lalu berbicara tentang kata-kata hotels yang ditambahkan sebagai subjek itu, William J. T-shirt mengatakan bahwa ini ditolak oleh kebanyakan editor. Sekarang kita lihat kata-kata William Hendrickson tentang penambahan kata Hotheos ini. William Hendrickson berkata demikian. Sekalipun tidak seorang pun tahu bagaimana asal-usul dari hal yang berbeda ini, penerimaannya menghasilkan suatu kalimat yang membuat Paulus seorang pengarang yang gayanya agak janggal. Hanya orang yang bahasa Ibrani, bahasa Yunani hebat sekali baru bisa merasakan kejanggalan. Tapi William Henneken ini memang seorang ahli bahasa ya. Kalau hotels itu dianggap sebagai penambahan sehingga itu bukanlah subjek dari kalimat ini. Lalu apa atau siapa subjek dari kalimat ini? Ada beberapa pandangan ya. Pertama, subjeknya adalah segala sesuatu seperti dalam terjemahan King James. Saya bacakan sekali lagi King James dan kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, untuk mereka yang dipanggil sesuai rencananya. Jadi di sini kata segala sesuatu menjadi subjek ya. Dan ini kata kerjanya bekerja bersama-sama dan sebagainya. Sekarang kata-kata William Henderson, sebagaimana saya melihatnya, setiap usaha untuk menghindari segala sesuatu sebagai subjek dari anak kalimat itu telah gagal. Jadi dia percaya bahwa segala sesuatu juga subjek adalah subjek dari anak kalimat itu ya. Terjemahan yang kuno, ya, terjemahan yang sangat kuno, King James ya, yaitu titik-titik segala sesuatu itu bekerja bersama-sama untuk kebaikan harus bertahan. Jadi ini yang benar kata dia. Karena F.F. Bruce mengatakan, secara gramatika, segala sesuatu bisa menjadi subjek atau objek dari kata kerja bekerja bersama-sama. Saya heran terhadap kata-kata Henderson yang mengatakan bahwa segala sesuatu adalah subjek, dan juga kata-kata F.F. Bruce yang mengatakan bahwa secara gramatika, segala sesuatu itu bisa menjadi subjek. Mengapa? Karena kata Yunani sunerge, sunerge itu artinya works together atau bekerja bersama-sama, adalah kata kerja bentuk tunggal. Sehingga tidak mungkin kata-kata all things atau segala sesuatu dalam bahasa Yunani Panta yang ada dalam bentuk jamak merupakan subjeknya. Jadi baik Ibrani maupun Yunani itu biasanya memang antara subjek dan predikatnya itu atau kata kerjanya itu mesti sama dalam apa atau dalam
ketunggalan tunggal atau sama-sama jamak gitu ya. Kalau kata kerjanya tunggal, kata kerjanya juga bentuk tunggal. Kalau kata kerjanya bentuk jamak, maka kalau subjeknya bentuk jamak, kata kerjanya juga bentuk jamak gitu ya. Sekarang pandangan yang kedua, subjeknya adalah he atau ia. Perlu diketahui bahwa kata sunerge sebetulnya berarti he works together. Ia bekerja bersama-sama. Kayak dalam bahasa Yunani maupun Ibrani, subjek itu seringkali sudah masuk dalam kata kerjanya, demikian juga objeknya. Dan karena itu di sini arti dari kata sunarge ini adalah he works together. Bentuk tunggal, tapi ada kata he di depannya ya. Tapi sekarang siapa yang dimaksud dengan he atau ia itu? Sekarang poin A. Martin Luther menganggap bahwa he atau ia di sini menunjuk pada Roh Kudus yang dibicarakan dalam ayat 26 dan 27. Nanti kita akan baca ya. Terjemahan NEB juga seperti ini. Tetapi William Henderson mengatakan bahwa kalau subjek dalam ayat 28 adalah Roh Kudus, maka kata he atau ia dan his atau nya dalam ayat 29 juga harus menunjuk pada Roh Kudus. Dan itu berarti bahwa Yesus disebut sebagai the Son of the Holy Spirit, anak dari Roh Kudus, dan ini jelas tidak bisa diterima. Tidak ada satu kali pun Yesus disebut anak dari Roh Kudus. Jadi itu tidak memungkinkan. Sekarang kita lihat ayat 26 sampai 29 ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa kepada kita, kepada Allah, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah dalam burung ia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kalau kata roh ini ya, dan ia di sini semua menunjuk pada Roh Kudus, maka kata anaknya ini anak dari Roh Kudus. Dan Yesus tidak pernah dalam sepanjang Alkitab disebut anak dari Roh Kudus. Kadang poin B, kata he atau ia itu menunjuk pada Allah. F.F. Bruce berkata demikian. Secara gramatika, segala sesuatu bisa menjadi subjek atau objek dari kata bekerja bersama-sama. Itu lebih mungkin merupakan objek. Jadi subjeknya adalah ia, yang beberapa teks kuno termasuk P46 membuatnya lebih eksplisit dengan penambahan nominatif atau subjek Allah. Suatu penambahan yang membuat kalimatnya sangat berat. Bruce M. Metzger beranggapan bahwa kata-kata hotheos itu merupakan suatu penambahan, dan dia berkata sebagai berikut, karena sunerge bisa dianggap mempunyai subjek yang bersifat pribadi, hotheos kelihatannya merupakan penjelasan yang wajar yang dibuat oleh seorang editor Alexandrian. Lalu William Erickson mengatakan bahwa terjemahan manapun yang dipilih, dia mengatakan hasilnya tetap kira-kira sama, yaitu bahwa dalam providensial Allah yang mencakup segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Mereka yang mengasihi Allah ini pasti adalah orang Kristen ya. Jadi jangan gunakan ayat ini untuk menghibur orang yang bukan Kristen atau Kristen KTP. Karena ini hanya berlaku untuk orang-orang Kristen saja. Sekarang saya lanjutkan dengan kata-kata John Murray yang mengatakan setelah sunerge, jika setelah sunerge kita membaca hotheos, ini tidak akan menegakkan pandangan bahwa bekerja bersama-sama menunjuk pada bersama-sama dengan Allah. Pada pembacaan itu sunerge akan harus dimengerti secara transitif, dalam arti menyebabkan bekerja bersama-sama, dan panta akan menjadi akusatif. Tetapi akan tetap benar bahwa Allah membuat segala sesuatu bekerja bersama-sama.
seperti ditunjukkan di atas adalah oleh providensia Allah bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan. Ini dinyatakan secara jelas atau tegas jika hutiaf ditambahkan. Itu dinyatakan secara implisit jika hutiaf dihapuskan. Sebagai catatan, saudara, kata kerja transitif adalah kata kerja yang mempunyai atau membutuhkan objek. Misalnya membunuh. Saya tidak bisa mengatakan saya membunuh titik. Tidak bisa ya. Kalimatnya jadi aneh. Jadi mesti saya membunuh apa? Atau siapa? Saya membunuh anjing, saya membunuh kucing, saya membunuh tikus, saya membunuh orang. Mesti ada objeknya. Jadi itu kata kerja transitif membutuhkan objek. Lalu mendustai juga seperti itu. Saya tidak bisa mengatakan saya mendustai. Mendustai siapa? Atau mendustai apa? Jadi ini lagi-lagi kata yang membutuhkan objek dan ini adalah kata kerja transitif. Lawannya adalah kata kerja intransitif, yaitu kata kerja yang tidak mempunyai atau membutuhkan objek. Misalnya bersembunyi, berdusta, dan sebagainya. Saya bersembunyi, saya tidak membutuhkan objek, saudara. Atau saya berdusta, saya tidak membutuhkan objek juga. Ya, jadi ini kata kerja intransitif. Lalu akusatif bisa disamakan dengan objek. Ini ada kata akusatif ya. Ini eh, kasus atau case di dalam bahasa Yunani. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua, segala sesuatu ya. Kita baca sekali lagi Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, pertama yang perlu dipikirkan, saudara, apa saja yang dicakup oleh kata-kata segala sesuatu ini? John Brown, ini seorang penafsir reform, dia mengatakan, apapun yang menimpa orang Kristen memberikan sumbangan, secara langsung atau tidak langsung, pada kemajuan atau perkembangan dan kepastian dari kebahagiaan akhirnya. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Tidak ada penderitaan atau kesusahan atau kemalangan, betapapun hebatnya, betapapun lama berlangsungnya, betapapun mendatangkan malapetaka dan bahkan menghancurkan tampaknya, yang tidak akan dibuat untuk menyumbang pada kemajuan rohani dan keselamatan kekalnya. Kemiskinan, celaan, penganiayaan, kehilangan milik, reputasi, dan kehidupan, semua hal-hal ini bisa terjadi padanya. Semua hal-hal ini dalam diri mereka sendiri merupakan bencana. Tapi semua mereka dalam kasusnya akan menjadi alat atau cara dari kebaikan. Sebagai catatan, kutipan ayat itu ya diambil dari Amsal 21 ayat 12, 21, Amsal 12 ayat 21a. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Ini dari sudut pandang Allah baru benar ya. Kalau dari sudut pandang kita sering ditimpa bencana, kita kecelakaan atau anak kita sakit atau apa. Nah itu dari sudut pandang kita terkena bencana. Dari sudut pandang Allah, tidak ada bencana bisa menimpa orang yang sungguh-sungguh percaya. Sekarang Charles Schwab mengatakan segala sesuatu seperti biasanya dalam kasus ungkapan umum seperti itu harus dibatasi pada hal-hal yang dibicarakan dalam konteks yaitu penderitaan masa ini. Tentu saja bukan dimaksudkan bahwa peristiwa atau kejadian yang lain selain penderitaan tidak bekerja bersama-sama untuk kebaikan orang-orang Kristen. Tetapi hanya bahwa di sini Sang Rasul berbicara tentang penderitaan orang-orang percaya. Jadi memang dia percaya bahwa segala sesuatu bekerja untuk kebaikan orang-orang Kristen, tetapi tidak dari ayat ini gitu. Sekarang Calvin juga pandangannya sama. Dia mengatakan tetapi kita harus ingat bahwa di sini Paulus berbicara hanya tentang kesengsaraan atau kemalangan, seakan-akan ia telah berkata, segala sesuatu yang terjadi pada orang kudus begitu dikuasai atau dipengaruhi oleh Allah, sehingga apa yang dianggap bencana oleh dunia, hasilnya menunjukkan bahwa itu adalah baik. Karena sekalipun apa yang dikatakan Agustinus adalah benar,
bahwa bahkan dosa-dosa dari orang-orang kudus melalui pimpinan dari providensia Allah adalah begitu jauh dari merugikan mereka, tapi sebaliknya melayan untuk memajukan keselamatan. Tetapi ini tidak termasuk dalam teks ini, karena subjek dari teks ini adalah salib atau penderitaan. Jadi pandangan sama dengan Chaucer tadi ya. Jadi Chaucer dan Calvin ini mempercayai bahwa kalau dikatakan bahwa segala sesuatu membawa kebaikan, maka kata segala sesuatu itu mencakup juga hal-hal lain selain penderitaan. Dan Calvin bahkan mengatakan bahwa itu termasuk dosa. Itu adalah pengertian yang mereka dapatkan dari seluruh Alkitab. Tapi kalau berbicara hanya tentang Roma 8 ayat 28 ini, maka Charles Fort maupun Calvin membatasi segala sesuatu itu pada penderitaan orang Kristen. Tapi beberapa penasihat di bawah ini kelihatannya lebih memutlakkan arti dari kata-kata segala sesuatu itu, bahkan dalam konteks dari Roma 8 ayat 28. Dan ini adalah komentar dari John Murray. Segala sesuatu tidak boleh dibatasi, sekalipun tidak diragukan bahwa hal-hal yang direnungkan terutama adalah hal-hal yang ada dalam batasan pengalaman orang-orang percaya, khususnya penderitaan dan kesengsaraan dan kemalangan atau kemalangan. Lalu William Hendrickson, segala sesuatu tidak kurang dari itu, bekerja sama untuk kebaikan. Bukan hanya kemakmuran yang termasuk, tapi juga kesengsaraan atau kemalangan. Bukan hanya sukacita dan kebahagiaan, tapi juga penderitaan dan kesedihan. Roma 8, 18, 35-37. Rencana jahat dikuasai atau dipengaruhi oleh Allah untuk kebaikan. Kejadian 50 ayat 20, itu Yunus ya yang dijual ke saudara-saudaranya. Tapi itu tujuannya kebaikan nanti memelihara bangsa Israel di dalam masa kelaparan itu. Lalu Nehemia 4 ayat yang ke-15. Bukan hanya apa yang dialami oleh orang-orang kudus sendiri yang tercakup, tapi juga apa yang terletak di luar lingkungan pengalaman pribadi mereka. Khususnya, hal-hal berikut ini adalah hal-hal yang diatur atau ditentukan dan diarahkan secara ilahi. Sehingga mereka bekerja bersama-sama untuk kebaikan dari mereka yang mengasihi Allah. Malaikat yang baik, Ibrani 1:14, dan setan bersama-sama dengan kelompoknya, Roma 16:20, Efesus 6 ayat 16, bangsa-bangsa dunia dan pemerintahnya, Mazmur 2 ayat 29, Mazmur 48 ayat 5 dan sampai 9, Mazmur 149 ayat 9, Kisah 9 ayat 15, hujan dan guntur, 1 Samuel 12, 18 sampai 20, sungai, gunung, dan awan, Mazmur 46 ayat 5, Mazmur 72 ayat 3, Matius 24 ayat 30, Wahyu 1 ayat 7, dan bahkan bintang-bintang dalam peredarannya. Hakim-Hakim 5 ayat yang ke-20. Jadi kalau William Hendrickson semua tercakup ya. Sekarang William R. Newell ini meliputi miliaran kontrol dari providensia Allah tentang hal-hal yang sangat kecil untuk menghasilkan atau menimbulkan kebaikan bagi orang-orang kudus Allah. Pada saat kita membayangkan hal-hal yang tidak terhitung di sekitar kita, kekuatan yang terlihat dan yang tak terlihat dari dunia mineral, sayur-sayuran dan binatang, tentang manusia yang bermusuhan dengan Allah, tentang setan, dan pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasanya, dalam kesatuan tempur yang mematikan, dalam ketidakpastian, dan bahkan tentang pengkhianatan dari mereka yang dekat dengan kita dan yang kita kasih, dan bahkan dari orang yang mengaku Kristen, dan tentang diri kita sendiri yang tidak bisa kita percaya untuk sesaat pun, mengenai tubuh kita yang belum ditebus, mengenai keadaan kita yang tidak berdaya sepenuhnya, bahkan mendapatkan Allah berkata segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikanmu, menyatakan kepada kita providensia Allah yang tidak terbatas secara mutlak. Sekarang komentar dari Matthew Poole, segala sesuatu bahkan dosa sendiri, karena dari kejatuhan mereka, anak-anak Allah
bangun dengan lebih rendah hati dan berhati-hati. Penderitaan adalah yang terutama dimaksudkan. Providensia yang paling buruk dan menjengkelkan, hal-hal yang dalam dirinya sendiri adalah buruk atau merupakan bencana, mereka bekerja untuk kebaikan bagi anak-anak Allah. Jadi saudara, kalau Calvin dan Matthew Poole percaya bahwa dosa sekalipun pada akhirnya membawa kebaikan bagi orang percaya, maka ada juga orang lain yang menolak pandangan seperti itu, seperti John Brown, padahal ini orang reform ya, Pulpit Commentary dan Adam Clark, yang saya kutip di bawah ini. Pertama, John Brown ini berkata sebagai berikut. Kadang-kadang ditanyakan, apakah dosa bekerja untuk kebaikan orang percaya? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tidak berhubungan. Karena adalah penderitaan-penderitaan semata-mata yang pada saat ini dibicarakan oleh Sang Rasul. Kegelisahan yang berhubungan dengan dosa yang diam di dalam kita adalah salah satu dari penderitaan ini, salah satu dari penderitaan yang utama. Dan jelas bahwa kegelisahan itu bekerja untuk kebaikan. Adalah merupakan kebalikan dari kebaikan bagi seorang Kristen untuk tidak mempunyai rasa sakit berhubungan dengan kecenderungan yang bejat, yang tersisa, yang sekali-sekali diwujudkan dalam tingkah laku yang jahat. Dalam sifat dasarnya sendiri, dosa hanyalah bencana atau jahat dan tidak bisa menghasilkan kebaikan. Sekalipun konsekuensi dari dosa, baik perasaan di dalam maupun peristiwa atau kejadian di luar, telah sering secara sangat besar mengakibatkan atau menimbulkan kebaikan orang Kristen. Sebagai catatan, saudara, kata-kata John Brown ini memang meragukan bagi saya ya. Bisa saja bahwa ia sebetulnya percaya bahwa dosa tetap maha kebaikan, karena ia berkata bahwa konsekuensi dari dosa titik-titik mengakibatkan atau menimbulkan kebaikan orang Kristen. Tetapi kata-kata tidak bisa menghasilkan kebaikan kelihatannya bertentangan dengan kata-kata di atas, dan karena itu saya memasukkan John Brown ini di dalam kelompok yang pertama ini. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua, kelompok yang kedua, pulpit commentary itu berkata segala sesuatu yang termasuk dalam rencana Allah. Segala sesuatu yang masuk ke dalam rencana Allah untuk pemerintahan kita, termasuk hal-hal yang kelihatannya merupakan bencana yang dibiarkannya menimpa kita, pasti akhirnya melayani atau memajukan rencananya dan merupakan pemenuhan harapan kita. Semua ini dengan suatu asumsi atau anggapan bahwa kita mengasihi Allah. Jadi segala kecerobohan atau dosa kita sama sekali dikeluarkan dari perhitungan. Jadi eh, asumsinya mengasihi Allah. Kalau kita berdosa, kita tidak mengasihi Allah katanya. Ini juga nanti lebih ditekankan lagi oleh Adam Clark ya. Jadi segala kecerobohan atau dosa kita sama sekali dikeluarkan dari perhitungan. Jadi kalau menurut penafsir ini jelas sekali bahwa dosa tidak termasuk di dalam Roma 8 ayat yang ke-28 yang bekerja bersama-sama untuk membawa kebaikan bagi kita. Sekarang saya berikan kata-kata dari Adam Clark. Mereka yang berkata bahwa dosa bekerja untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, mengatakan omong kosong yang bersifat menghujat. Seseorang yang sekarang mengasihi Allah, sekarang tidak sedang berdosa terhadap Allah. Karena yang mengasihi ini tidak sedang berdosa ya. Kalau sekarang sedang mengasihi Allah, dia tidak mungkin sedang berdosa terhadap Allah. Tapi sebagai catatan saya berpendapat bahwa kata-kata mereka ini salah. Karena tidak ada orang yang bisa melakukan ketaatan yang sempurna. Dan bahkan sebetulnya setiap orang Kristen berbuat dosa senantiasa. Misalnya perintah untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, pikiran, dan sebagainya. Adakah orang yang bisa melakukannya dengan sempurna? Saya yakin tidak ada. Memang kita yang Kristen pasti mengasihi Allah. Tapi ini dikatakan mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan sebagainya. Jadi mengasihi Allah secara sempurna, begitulah ya. Dan saya yakin tidak ada. Dengan demikian setiap orang Kristen berbuat dosa setiap saat karena melanggar perintah ini. Kalau orang Kristen yang berbuat dosa tidak tercakup dalam Roma 8:28,
maka semua orang Kristen tidak tercakup. Karena semua orang Kristen berbuat dosa selalu ya. Ditinjau hanya dari satu ayat ini saja, semua orang Kristen selalu berbuat dosa. Jadi kalau orang Kristen yang berbuat dosa tidak tercakup dalam Roma 8:28, maka semua orang Kristen tidak tercakup. Juga saya ingin menanggapi kata-kata dari Adam Clark yang berkata seseorang yang sekarang mengasihi Allah, sekarang tidak sedang berdosa terhadap Allah. Saya menjawab, kita sering berbuat dosa justru karena kita mengasihi Allah. Mengapa? Karena kita bodoh, sehingga tindakan yang salah kita anggap sebagai perwujudan kasih kita kepada Allah. Dan saya berikan satu contoh saja, misalnya pada waktu Petrus membacok telinga hamba imam besar yang mau menangkap Yesus, tindakan itu jelas adalah dosa. Tapi ia melakukannya karena hati yang mengasihi Tuhan. Juga pada waktu Elia meminta untuk mati, dia melakukannya karena dia mengasihi Tuhan. Jadi dalam kebodohan kita mengira apa yang kita lakukan itu mengasihi Tuhan, padahal itu sebetulnya merupakan dosa. Karena itu saya sendiri setuju dengan pandangan Calvin dan Matthew Poole. Saya berpendapat bahwa dosa juga membawa kebaikan bagi orang percaya. Saya berikan beberapa contoh ya, bagaimana dosa bisa membawa kebaikan bagi kita yang adalah orang percaya. Pertama, poin A, membuat orangnya sadar betapa penuh dengan dosanya dirinya itu. Jadi ini membuat orangnya akan rendah hati, buat-buat dosa, minta ampun, dosa lagi. Minta ampun, dosa lagi. Dan seringkali pada dosa yang sama, dan ini menyadarkan kita betapa penuh dengan dosanya diri kita ini ya. Kita memang total depravity, kita bejat secara total, total ya. Dan setiap saat berbuat dosa, dan ini seharusnya membuat kita tuh rendah hati, dan tidak gampang menghakimi orang lain yang berbuat dosa juga. Sekarang poin B, membuat orangnya sadar akan kelemahan dirinya atau ketidakmampuan dirinya. Jadi ini juga suatu kerendahan hati ya, sadar akan kelemahan dirinya, sadar akan ketidakmampuan dirinya, total inability. Itu nama lain dari total depravity, kejahatan total dan ketidakmampuan total. Sekarang poin C, membuat orangnya sadar akan pentingnya bersandar kepada Tuhan dengan lebih banyak berdoa. Contoh untuk ketiga poin ini adalah kasus Petrus yang jatuh dalam dosa, di mana dia menyangkal Yesus 3 kali. Dosa itu menyebabkan dia sadar betapa berdosanya dirinya, betapa lemahnya dirinya, dan betapa pentingnya untuk bersandar kepada Tuhan. Jadi tadinya dia akan berkata, waktu Yesus berkata, sebelum ayam berkokok engkau sudah 3 kali menyangkal aku. Petrus berkata, sekali-kali aku harus mati, aku tidak akan melakukan hal itu. Ini pede, saudara ya. Jawabannya ini dimaksudkan memang oleh dia. Dia memaksudkan hal itu. Dia mau mati demi Kristus. Tapi dia tidak menyadari kalau dirinya adalah lemah. Sehingga pada waktu dituding oleh seseorang bahwa dia adalah pengikut Kristus, maka dia menyangkal. Dan dia menyangkal 3 kali lalu ayamnya berkokok. Seperti persis seperti yang dinubuatkan oleh Kristus ya. Dan dosa itu menyebabkan dia sadar betapa berdosanya dirinya, betapa lemahnya dirinya, dan betapa pentingnya untuk bersandar kepada Tuhan. Ingat pada waktu mereka diajak oleh Yesus untuk berdoa di Taman Getsemani, mereka justru tidur. Yesusnya berdoa, mereka tidur. Yesus karena dia berdoa, dia dikuatkan. Ini Yesus sebagai manusia ya. Dia dikuatkan dan dia bisa memikul dosa kita di atas kayu salib sampai selesai, sampai dia mati dan sebagainya. Tapi karena Petrus dan 2 murid yang lain itu tidur pada saat dimana mereka seharusnya berdoa, maka mereka justru jatuh ya. Dan karena itu waktu Yesus ditangkap, semburat semua, lari semua. Dan sekarang poin D, membuat orangnya menjadi lebih rendah hati.
Makin saudara sadar dosa, makin saudara sadar kerendah, makin saudara akan punya kerendahan hati ya. Seandainya kita tuh dalam pengurusan tuh maju naik terus nggak pernah sekalipun turun, kita justru jatuh dalam dosa kesombongan dan itu lebih parah ya. Tapi kalau kita naik turun anjlok lagi, naik lagi turun anjlok lagi, naik lagi turun anjlok lagi, itu membuat kita tuh lebih rendah hati dan kita sadar tanpa Tuhan kita tuh bukan apa-apa. Sekarang poin E, membuang sifat sikap merasa diri sendiri benar, self-righteous attitude ya. Ini sikapnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mayoritas mereka pada zaman Yesus, merasa diri sendiri benar, merasa orang lain berdosa, dan sebagainya. Sekarang poin F, membuat orangnya lebih berhati-hati dalam menghadapi serangan setan maupun kedagingannya sendiri. Jadi kita memang harus hati-hati dalam menghadapi serangan setan. Tapi kalau kita maju terus dalam pengudusan, kita justru akan sombong dan merasa diri kita kuat. Kita akan menghadapi serangan setan dan kekuatan diri kita sendiri. Dan kita akan menghadapi kedagingan kita dengan kekuatan diri kita sendiri. Sehingga kita dengan demikian kita tidak berhati-hati dan kita justru akan jatuh. Sekarang poin G, membuat orangnya lebih menyadari kasih, kesabaran, dan kemurahan hati Allah yang terus mau mengampuninya. Makin banyak kita berbuat dosa, makin kita menyadari kasih, kesabaran, dan kemurahan hati Allah yang selalu mau mengampuni dosa kita. Tidak peduli dosanya betapapun besarnya, tidak peduli dosanya itu betapa banyaknya diulangi, mau ratusan kali, mau ribuan kali, Allah tetap mengampuni dosa kita kalau kita adalah orang yang percaya. Jadi dari situ kita bisa lebih menyadari kasih Allah, kesabaran Allah, kemurahan hati Allah, karena Allah selalu mau mengampuni dosa kita. Kita sendiri seringkali tidak mengampuni dosa kita, tapi Allah selalu mau mengampuni dosa kita. Karena poin H, membuat orangnya lebih berbelas kasihan pada waktu menangani orang lain yang jatuh dalam dosa. Saudara, kalau kita sendiri nggak pernah jatuh dalam dosa atau jarang jatuh dalam dosa, pada waktu kita melihat orang lain jatuh dalam dosa, lalu katakanlah dia minta counseling kepada kita, maka kita tidak punya belas kasihan. Kamu tuh goblok, aku bisa kok. Kamu tidak bisa, omong kosong. Kamu kurang berusaha. Tapi kalau kita sendiri jatuh bolak-balik, kita menyadari aku juga sama seperti dia. Jadi kita akan lebih berbelas kasihan pada waktu menangani orang lain yang jatuh ke dalam dosa. Tapi satu hal yang sangat perlu dicamkan adalah sekalipun dosa membawa kebaikan bagi orang percaya, kita tidak boleh sengaja berbuat dosa. Dan bahkan harus berusaha mati-matian membuang dosa. Jadi eh, dosa itu memang membawa kebaikan. Tapi tidak berarti lalu karena membawa kebaikan, kalau gitu ya kita jatuh-jatuhkan saja ke dalam dosa. Dan itu tidak pernah boleh dilakukan seperti dalam Roma 6 ayat 1 dan 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Jadi jelas bahwa terus-menerus hidup dalam dosa itu sesuatu yang dilarang. Saya akan akhiri khotbah ini dengan satu sharing ya. Kalau saya melihat diri saya sendiri, saya menderita insomnia selama hampir 50 tahun. Lalu ditambah lagi problem alergi yang parah. Dan baru-baru ini waktu pergi ke Kuala Lumpur, saya check up lagi. Sebetulnya check up jantung ya. Saya maunya check up tanggal 3. Tapi karena saya sudah kontak mereka, saya mau check up tanggal 3, saya datangnya ke KL dari Bangkok itu tanggal 2 ya.
Ya, mungkin tanggal 2 itu tidak nututi, pasti sudah malam. Jadi saya bilang saya check up tanggal 3 dan saya juga bilang saya mau beli obat yang harus saya gunakan beli di Indonesia. Jadi saya setiap ke sana saya beli banyak ya. Saya beli banyak kotak ya. Satu kotak itu untuk 1 bulan dan saya beli 7 kotak. Nah, rupa-rupanya karena saya beli 7 kotak itu dan dia tidak punya stoknya, maka dia mengatakan datang tanggal 4 saja kalau kamu bisa. Ya, aku bisa tanggal 4 ya, datang tanggal 4 aku. Ya, tanggal 4-nya saya datang dan saya memang sudah periksa darah sebelumnya. Lalu dia cek hasil cek darahnya karena pada kali yang terakhir saya datang kepada dia, dia menyuruh saya juga mengecek ginjal dan hati ya. Nah, itu cek cek darahnya lalu termasuk ginjal, hati dan sebagainya dicek semua dan kelihatannya tidak ada masalah dengan hasil cek darah saya. Tapi eh, lalu kami menanyakan tentang tempo hari dia sudah pernah mengatakan bahwa saya itu rupa-rupanya terkena apa sih namanya sleep apnea ya. Sleep apnea itu eh, kebanyakan orang gemuk, kebanyakan orang em, yang lebih tua dan juga ada beberapa alasan ya yang bisa menyebabkan terjadinya itu. Pada waktu kita tidur itu kita berhenti bernapas. Kita sendiri tidak menyadari berhenti bernapas itu berkali-kali, banyak kali di dalam sepanjang tidur itu. Kita sendiri tidak menyadari dan biasanya orang yang sleep apnea itu ngoroknya keras, keras sekali dan juga pada waktu tidur itu mulutnya buka. Dan memang saya menyadari kalau saya bangun di tengah malam gitu, mulut terasa kering sekali ya, itu karena mulutnya buka itu ya. Saya selalu mesti minum, tapi minum itu menyebabkan saya bangun lagi dan sebagainya. Jadi saya minum hanya sedikit saja. Nah, kali ini waktu membahas sleep apnea, dia berkata, dicek saja ini sleep apnea ini ada 3 level ya. Level 1, level 2, level 3. Nah, kamu termasuk level yang mana nanti? Nah, lalu dia pada saat itu juga, pada waktu kami ada di sana, dia menelpon orang yang akan mengecek sleep apnea itu. Dan malamnya orangnya datang. Memang dia datang pada waktu saya mau tidur kan itu ya. Dan dia bilang saya harus tidur sedikitnya 4 jam. Saudara nanya, kalau tidak maka pemeriksaan ini tidak akurat. Nah, saya enggak, sangat jarang untuk bisa tidur nyenyak 4 jam. Jadi ya sudah saya minum obat tidur lebih banyak daripada biasanya. Saya minum obat-obat lain dan sebagainya. Pokoknya supaya bisa tidur 4 jam. Pada awal nggak bisa sudah gebak-gebak karena sebelumnya itu sebelum dia datang saya tidur. Jadi sudah tidur membuat susah tidur ya. Tapi jadi pertama-tamanya tidur gebak-gebak bangun 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 pokoknya sangat tidak enak. Oke, saya pikir wah mati nih. Saya tambah lagi obat tidurnya supaya bisa tidur dengan nyenyak. Tapi puji Tuhan pada akhir dari tidur saya itu saya memang bisa tidur dan itu lebih dari 4 jam. Dan lalu hasilnya diambil oleh dia, jadi saya dipasangi kabel-kabel dan ini juga apa ya di sini kayak saudara dulu pada zaman COVID ya kalau mengukur saturasi oksigen di dalam darah ya. Nah, lalu hasil itu dikirimkan kepada kami dan dikirimkan juga kepada dokter itu dan kami hari itu juga pada sore jam 3 kami harus kembali kepada dokter jantung itu. Berarti itu tanggal 5 ya, padahal kami pulangnya tanggal 6.
Tanggal 5 kami datang ke sana dan dia melihat hasil dari pemeriksaan sleep apnea itu dan dia bilang ini termasuk level yang kedua. Kalau level yang ketiga lebih parah lagi. Dan dia tunjukkan ini loh, kamu selama tidur ini bangunnya berapa kali nih? Saya lupa berapa kali, pokoknya banyak kali sekali. Dan yang tidur ini enggak, saya ini enggak merasa ya. Kalau saya bangun karena enggak bisa bernapas itu, saya enggak merasa. Terus tidur lagi. Tapi dari hasil tuh kelihatan. Bangun, bangun, bangun itu berapa, saya lupa bilangannya berapa kali. Dan saturasi oksigen yang seharusnya untuk orang normal itu 95 sampai 100, punya saya bisa turun sampai 84. Dan denyut nadinya bisa turun sampai 33 pada waktu saya tidur nyenyak. Jadi ini sekarang ketambahan lagi penyakit. Mestinya memang saya beli barangnya itu di sana, cuma karena kami tidak mempersiapkan untuk hal itu, kami tidak bawa duit ya. Duitnya tidak cukup untuk beli alatnya. Alatnya harganya 19 juta buatan Australia dan em, maunya ya dibawa dulu lalu dibayar. Nanti dia ya tentu saja dia tidak mau, dia tidak percaya ya. Tapi sekarang jadi sampai sekarang saya belum punya alatnya. Lalu saya eh, suruh yang di Surabaya mengecek em, harga di Shopee dan sebagainya itu ada. Tapi itu buatan Cina, sedangkan yang di sana itu buatan Australia. Saya tidak percaya barang buatan Cina, saya lebih percaya barang buatan Australia. Jadi yang buatan Cina itu murah memang 11 juta cumaan. Tapi yang Australia dicari tidak ada, nggak tahu masih masih sedang dicari lagi. Nah kalau memang tidak ada yang buatan Australia, saya akan beli yang di sana. Tapi sekarang ketambahan ongkos kirim, kecuali saya pergi ke sana lagi. Tapi kalau pergi ke sana lagi, terlalu lebih banyak buang duit, lebih banyak buang waktu lagi. Jadi kalau misalnya tidak ada di sini yang buatan Australia, saya terpaksa tidak ada cara lain. Saya mesti pesan barang itu dan dikirim katanya sampai dalam 3 hari dan 19 juta tambah ongkos kirimnya sekitar menjadi 20 juta. Jadi sekarang dari tadi yang ada insomnia 50 tahun, ketambahan alergi yang ya sangat parah ya. Tapi ini saya membaik setelah saya keliling-keliling, mungkin rileks itu ya, dan tidak ada beban pelayanan dan sebagainya, tidak ada stres. Jadi saya pergi di Phuket 2 malam, saya pergi ke Bangkok 6 hari, lalu pergi ke KL 4 hari. Total 12 hari. Jadi sekarang ini saudara lihat biasanya kan saya minum terus ini. Ini minum cuma sedikit dan ini cuma 1 saket ya. Biasanya saya beri 2 saket dan itu pun minumnya bisa lebih banyak dari ini. Tapi ini minumnya sedikit dan saudara lihat sekarang suara saya, kalaupun ada seraknya ya ada, tapi enggak, sangat sangat tidak parah lah pokoknya ya. Eh, jadi ketambahan penyakit lagi satu sekarang, sleep apnea. Dan kalau saya punya penyakit itu, saya kemana-mana mau nginep, saya mesti bawa alat itu. Karena setiap tidur ya harus dipakai. Saya pergi ke luar negeri, ya saya masih bawa alat itu. Saya masih mau nginep di luar kota, saya juga mesti bawa alat itu. Dan ya, itu terus seperti itulah. Jadi sangat tidak menyenangkan tentu saja ya. Tetapi sekarang kita kan baru membahas Roma 8 ayat 28. Jadi kita melihat bahwa segala sesuatu turut bekerja untuk kebaikan kita. Jadi problem tidur yang 50 tahun
dan alergi yang parah, lalu sleep apnea sekarang nambah lagi. Ini membuat hidup saya itu tambah berat ya. Ya, nggak tahu lagi kalau sleep apnea-nya dengan alat itu nanti bisa disembuhkan. Em, Kalau itu bisa disembuhkan, dia bilang, pertama dia katakan saya harus menurunkan berat badan saya. Nggak mungkin lah menurunkan berat badan saya tanpa apapun, nggak mungkin. Tapi dia bilang, kalau kamu pakai alat ini, maka kamu akan lebih energetik ya. Lebih fresh, lebih segar, sehingga olahraga itu bisa juga mungkin lebih kuat. Ini tadi malam saya tidurnya sebetulnya nyenyak ya. Tapi tadi ini ngantuk loh. Jadi ya itulah orang yang sleep apnea ya. Kelihatannya tidurnya pulas, tidur nyenyak, tapi bangun tetap ngantuk. Karena terbangun, 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 bolak-balik, dan berhenti bernapas itu dalam hasil eh, hasil pencatatannya itu ada satu kali di mana saya berhenti bernapas hampir 1 menit. Kalau tidak salah 54 atau 57 detik itulah. Berhenti bernapas, bayangkan. Saya kira itu juga yang membuat saturasi oksigennya turun sampai 84 itu barangkali ya. Karena kalau kita berhenti bernapas, oksigen tidak masuk, ya tentu saja saturasi itu turun ya. Jadi dengan bertambahnya masalah ini, saya tetap harus percaya Roma 8 ayat 28 ini. Tidak peduli masalahnya apa, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sampai sekarang saya tidak tahu apa sebab Tuhan memberikan saya insomnia 50 tahun. Sampai sekarang saya juga tidak tahu kenapa Tuhan memberikan saya alergi suara saya sehingga kacau dan karu-karuan. Dan sekarang ketambah dengan sleep apnea ini, memang sudah selama berapa lama ya sejak saya di operasi jantung. Tapi kalau katanya dia tidak ada hubungannya antara pemasangan ring atau stent ya, dua itu pada waktu Februari tahun lalu, itu tidak ada hubungannya. Obat-obatnya juga tidak ada hubungannya dengan sleep apnea ini. Ya, tapi saya harus percaya Roma 8 ayat 28 bahwa semua akan bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Ya, semoga dengan sleep apnea ini ditangani dengan alat itu nanti kalau sudah beli, maka saya bisa lebih fresh, dan kalau lebih fresh maka bangun pagi itu juga lebih segar. Saya mestinya akan bisa belajar lebih banyak. Mestinya itu dugaan saya. Dan saya yakin itu benar ya. Kalau fresh ya pasti bisa belajar lebih banyak. Sampai saat ini kan bukan saja saya belajarnya cuma sedikit. Karena ya itu ngantuk begitu ya. Mau ngantuk, waduh mau dipaksakan. Dan saya minum kopi tidak boleh. Jadi sudah lama sejak Februari tahun lalu itu terus sampai sekarang ini terus-terusan seperti itu. Lah kalau dipasangi alat itu nanti em, membuat saya bisa lebih segar, lebih belajar, belajar lebih banyak dan sebagainya, maka itu bisa kelihatan. Oh, ini kebaikannya. Kenapa Tuhan Tuhan berikan saya sleep apnea ini? Sekarang saya yang tadinya nggak tahu, saya menjadi tahu kalau sleep apnea, sehingga saya pakai alat, lalu saya bisa belajar lebih banyak dan sebagainya. Karena memang sebetulnya pada usia 70 atau mendekati 70 ini, mestinya masih tetap bisa belajar. Tapi ya itu ngantuk kan terus, dan kadang-kadang kalau tidurnya sangat tidak enak, saya sama sekali tidak bisa belajar. Dan itu terjadi berulang-ulang berkali-kali, sangat sering. Jadi itu sedikit sharing saya. Saya juga minta saudara mendoakan supaya saya bisa memilih alat yang bagus dan alat itu betul-betul berguna bagi saya. Dan biarlah Roma 8 ayat 28 ini juga berlaku untuk saya, berkenaan dengan insomnia saya, berkenaan dengan alergi saya, berkenaan dengan sleep apnea saya.
Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau sudah memimpin, menyertai, memberkati dalam sepanjang pemberitaan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau memberkati acara firman yang sudah selesai ini, sekalipun pembahasan nomor 8 ayat 28 belum selesai dan akan dilanjutkan pada minggu yang akan datang. Kami tetap berdoa supaya orang-orang yang sudah mendengar atau akan mendengar melalui YouTube dan sebagainya, dan juga mempelajari melalui makalah, bisa mendapatkan berkat dari khotbah ini, dan iman mereka bisa ditumbuhkan, dan mereka juga bisa berhenti bersungut-sungut pada waktu mendapatkan problem. Juga sekalipun memang pada waktu jatuh dalam dosa itu harus ada kesedihan, tetapi tetap percaya bahwa dosa pun membawa kebaikan bagi kami kalau kami memang adalah orang-orang Kristen atau anak-anakmu yang sejati. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.